posting gini ya, misalkan yang nonton misalkan 1000 orang. Pas aku posting makanan ikan asin, tempe kayak gitu, sambal gitu kayak 100.000. Nah. Lebih banyak. Nah, mana ya? jangan-jangan artis-artis yang menjual kesederhanaan itu sebetulnya sedang mencari engagement. Karena iya loh, Kak, bener kalau dipikir-pikir. Kalau postingan Capek-capek diajak ke restoran mewah yang dimakan kerupuk. tapi misalkan aku posting lagi syuting ya, misalkan yang lihat 1000 orang. Tapi kalau misalkan aku posting aktivitas di luar syuting gitu, misalkan kegiatan-kegiatan yang pada umumnya lah, kemana gitu biasa, itu viewersnya lebih banyak. Oh gitu? Mungkin mereka bosen kali ya ngelihat. Dan lebih apa adanya Nah itu mungkin ya. Lebih genuine gitu. Lebih jujur gitu ya. Iya, lebih tulus. Kalau Jadi gue paling mereka juga takut tuh seneng. genuine, gue paling takut kalau. Kenapa? Makanya lo lihat deh, lo visit ke Instagram gue. Nggak ada yang Semuanya genuine. tipu-tipu memang. Terus sekali-sekali posting dong Ren, biar orang ya. itu punya jejak digital bahwa Iya, deh. kehidupan lu tuh Iya kan, balance. coba kan. Gak Iya, cuma iya. mewah aja tapi juga sederhana. Oh iya deh. Karena kita harus belajar dari pengalaman Baim. Kan yang juga membetot perhatian kita belakangan kan adalah masalah rumah tangganya Baim Paula kan. Kan selama ini kita berpikir Paulanya yang diem. Baim kan kelihatan sebagai kesatria kan. Terus netizen itu memang ditaktiknya pedas banget loh. Sekarang itu dikorek-korek kisah perjalanan Baim Wong zaman dulu yang berhasil dibuktikan Baim itu dari zaman dulu emang raja tega katanya sama Red perempuan. flag kalau kata zaman sekarang. Nah. Red flag banget katanya dulu. Soalnya kan udah pernah ada diskusi sama Marshanda. Dia tuh dulu pacaran sama Marshanda ya? Iya dulu pacaran sama Marshanda itu lama banget. Terus pernah tuh, kita lihat Aku videonya baru tahu dulu. ini. Iya. Pernah. Itu pacaran. Itu kan dia cinlok. Oh Cinlok. Raja dan Ratu Sinetron itu. Oh, coba mana spill videonya Ini deh. dia. Kita spill. Kak, ini bete. kamu pernah nggak ini Kamu lagi sama bete, ini? kamu lagi bete, kamu Iya, diam. betul. Aku ngomong terus. Ngomong mulu. Terus dia Lihat bilang, gimana ya? bisa gak sih gue mau diem aja, dia bilang gitu. Terus ya aku gak tahan dia diemin gini. Gue bilang gitu sambil mau nangis. Udah mendingan kamu turun. Udah gue turun di pinggir jalan. Terus dia cerita sampai Feni Rose Waduh, tahu. ini kalau misalkan ini pada ini pasti gue lihat ya. Tapi emang cerita real itu. Kalau gue dulu ada jeleknya ketika misalkan kesel sama orang tuh diemin gitu loh. Kan dia ngomong mulu. Aduh, gue bilang pusing nih. Kalau gue suka diam, habis itu kalau udah berapa lama baru ngobrol lagi baik-baik. Dia ngomong mulu. Turun. turun. Dan turun. Kalau Marshanda itu sukanya yang namanya cewek ya. Ini kenapa sih kamu gini-gini nih mungkin ya. Nah yang cowok tuh kayak, berisik, turun aja dih. Oh, Ya Allah, kayak Nen. siapa ya perempuan berisik yang nggak bisa diem? Siapa? Lu! Berarti Kak Baim gak cocok sama aku banget ya. Gak bisa. Bahkan ngobrol pun kayaknya Kayak kalau lu dituruninnya emergency. Iya. Kayak dibuang di tol deh kayaknya. Iya. Gitu. Soalnya Baim juga bilang kalau dia itu tipe laki-laki yang kalau berantem, apa tuh namanya silent treatment. Iya ya. Gue baru denger loh silent treatment itu. Jadi dia Seumur hidup gue itu. menghindari daripada ribut. Lu silent aja gitu. Gue diem aja, tapi gue diem, lu keluar ya dari mobil Gue gue. paling sebel tuh kalau berantem sama orang, dia silent. Iya ya. Kalau gue ya, Ah. gue paling gak suka deh. Jadi Oh. kalau berantem, ayo deh ngomong-ngomong. Lo ngomong apa, gue ngomong apa gitu. Jadi Ribut-ribut deh jadi tuh. ada isiannya gitu, tektoknya nyampe gitu. Mau kemana nih gitu, tapi kalau gue didiemin, gue gak usah minta diturunin. Gue turun, gue loncat sendiri saya ke jalan. Lu diemin gue loncat nih. Kalau gue gitu. Tapi Nah, ini ya. tega banget ya kalau diturunin gitu. Itu juga yang Marshanda bilang, ya Boyo abis diturunin setelah akunya tenang, diambil lagi kek gitu. Ini mah enggak, emang asli didiemin. Masa? Iya. Red flag banget. Nih kita baca komentar netizen ya Nih, mengenai nih. peristiwa temen itu. temen aku nih ya. Iya. Komen. Temen kamu nih. Baim memang laki-laki yang kejam sama mantan-mantannya atau gitu. perempuan. Buktinya sekarang sama istrinya. Nah banyak yang bilang itu loh dari dulu memang Baim udah seperti itu. Oh, itu kan zaman dulu. Coba baca lagi. Waktu masih pacaran aja Marshanda diturunin di pinggir jalan. Tega gitu ya sama wanitanya. Nah banyak yang bilang Ini pasti cewek sih yang iya, komen. no wonder sekarang Baim juga tega sama istrinya yang sekarang Tapi kan itu cenah. mungkin dulu Kak Baim masih remaja. Darah muda. Darah Iya, kalau muda. gue sih, gue lebih percaya bahwa ketika dia menikah sama Paula, ketika dia memutuskan untuk menikah, dia banyak berubah.
Weh. sama zaman-zaman dia masuk. Jadi gue mengingatkan diri gue lagi gitu waktu gue muda. Party goers kan gue. Jadi maksudnya lu waktu muda juga punya red flag. Jadi maksudnya Iya. semua orang ketika Semua muda orang. pasti banyak red flag. Ya of course, coba dilihat diri lo. Gue kan gak pernah Zaman muda. dulu. Gue dari lahir udah tua. Ngomongin Nikita Willy yang tadi, ternyata Nikita Willy juga sempat pernah Bohong lu. hampir ada history sama Masa Mbak sih? Im. Baru tahu kalau ini. Hampir. Tapi nggak pernah kan. Jadi Mbak Im tuh sempat kode-kode kalau dia tuh pernah ada sersulan sama Nikita Willy. Terus Nikita Willy-nya enggak. Terus Mbak Imnya kelihatan kalau mukanya bete. Maksudnya di syuting atau gimana? Kok bisa Kayaknya tahu ada dia nggak? peristiwanya deh. Boleh deh kita spill ya, kita Coba spill kita ya. spill ya. Iya. Mbak Im, ini kenapa diam aja? Coba boleh maju ke depan. Kayak ini artis-artis Korea pulang karaoke. Itu kamu baca dong. Gue lagi bete nih. Kenapa sih? Kamu kenapa? Cie. Ashraf yang cie-cie deh. Cie. Kenapa sih? Bete hari ini beneran. Kenapa? Bete, Hari kenapa ini bete? gue jujur depan penonton semua. Kalau saya ada hubungan sama dia. Beneran? Beneran. Enggak, bohong. Beneran? Enggak. Beneran Tadi gak sih? aku bilang. Nggak, kalau beneran mendingan ngomong aja sekarang. Enggak beneran, ini mau bilang sama depan orang semuanya. nih. Kalau Diterima atau tidak? Cie. Udah ada yang tahu loh. Udah ada yang tahu deh semuanya. Tuh Ashraf tahu, ya kan? Pernah ke lokasi kan? Beneran gak sih? Beneran? Confirm. Beneran? Terima atau enggak? Enggak, bohong. Ayo kita lanjut yuk. Kita Tunggu baca dulu. nominasi. Terima atau enggak? Oke, misalkan nggak ada jawaban, berapa persen iya dan tidak? Duh, kayaknya harusnya berdua aja kali ya. 50-50. Jangan lah, masa 50-50. Tuh. Jadi enggak gitu. Iya, nah itu. Kesannya nggak mau banget gitu ya. Iya, nah itulah yang juga orang bilang, oh itu red flag. Aduh untungnya Nikita Willy diselamatkan dari Mbak Im. Duh elah. Gitu. Kalau gue jadi Baim, gue tahu jawabannya. Apa? Ini siapa yang mau sama Allah? Jawabnya gitu, Im, gitu. Tapi Cantik kali lo. Nah, Mas Anda juga sempat bilang kalau Mbak Im itu adalah mantannya dia yang paling meninggalkan trauma. Traumanya tuh trauma Mantan yang gimana? paling Meninggalkan trauma. Mbak Im. Kok ngeri kali. Makanya. Diapain beliau? Iim. Bener. Iya. Oh iya. Mungkin waktu Berarti itu- dulu tuh ada kejadian-kejadian yang membekas Kayaknya ya. buat ini ya. Kalau bercanda biasa kan ya. mantan tuh terindah gitu Iya. kan, yang pokoknya yang gimana ini yang bikin trauma gitu tuh kayaknya ada kesan Nggak enak ya, nggak enak diapain ya. sih langsung Nah itu orang-orang tuh jadi ngumpul-ngumpulin, oh jangan-jangan reputasi Baim yang terekam di jejak digital itu memang Red flag, ya. flag dan terbukti sekarang. No wonder kalau Tapi- sekarang tapi, dia Kak, begitu. kalau kita ingat waktu itu kabarnya ngejar Kak Paulanya kan wah parah banget itu Iya, kayak memang. idaman banget. Bucin. Kan Bucin. yang pakai apa yang boneka-boneka gitu ya. Yang ah. yang diikutin sampai mana itu tuh kayak perjuangannya tuh gitu gila banget buat ngedapetin orang Paula. Kok tau banget sih? Ngikutin kan. Oh iya. Netizen. Iya. Tapi ya, gue nih mau nanya sama kalian nih ya. Apa? Kalau lo tahu keburukan pasangan lo, Hmm. ya kan di zaman itu, di saat itu gitu ya, lo tetap akan ngecap dia sekarang ini tuh red flag atau nggak bener, tetap nggak bener dia sekarang ini atau gimana? Maksudnya mungkin lo lebih percaya reputasi atau lo percaya bahwa orang bisa berubah? Kalau gue, Lo akan tetap menganggap dia adalah orang yang sama 10 tahun yang lalu, sampai pada akhirnya lo kayaknya less respect sama orang ini, atau lu punya kebuka pikiran lo bahwa no, I believe people change. Kalau aku ya Kak, kalau misalnya aku kayak orang nggak bisa berubah deh sifatnya gitu ya. Tapi kalau dia mau berubah ada kemauan ya yang bisa aja gitu Bisa ya. aja. Tapi kalau sifat kayaknya sih nggak bisa berubah, Uh-uh. sulit untuk berubah. Iya sulit, tapi Oke. tapi kalau misalnya kita lihat siapa ya, Mau? Raffi Ahmad deh. Raffi boleh ya. Raffi kan kayaknya dulu waktu muda gitu terkenal sebagai bintang yang banyak yang bilang playboy. Iya iya iya. Iya kan? Buktinya sekarang Raffi menjadi suami yang bertanggung jawab. Meragukan Nagita 10 Slavina. tahun loh mereka baru kemarin. Iya, satu Tuh. dekade. Satu dekade. Tuh. Mereka happy anniversary. Iya, Tuh. anniversary, Dan Sultan Nagita. Andara.
Sama ini Kak, bentar. Aku kemarin lihat videonya Rizky Bilar sama Lesti. Nah, Itu tuh mereka harmonis banget sama anaknya. Sekarang kan Lesti lagi hamil Lagi lagi ya. hamil lagi. Mereka tuh kayak aduh keluarga harmonis. Terus aku baca komen, kan netizen nih. Aku baca komen, ternyata nggak salah juga ya ngasih kesempatan kedua. Nah kan kita sempat dulu kayaknya mohon maaf ya Rizky Bilar kayak kayaknya dia nggak akan berubah deh, nanti dia gitu lagi. Tapi ternyata kelihatannya tuh mereka sekarang tuh bahagia banget kelihatannya ya yang kita lihat gitu Kak. Jadi tuh. kayaknya mungkin orang bisa berubah ya nggak sih? Kalau Jadi- gue percaya lo people change. Jadi jangan Pasti. terlalu percaya pada reputasi. Iya. Gue suka dengan poinnya Cika, bahwa kalau lu punya keinginan untuk berubah, mungkin aja lu berubah. Walaupun yang biasanya menjadi sifat dasar, lebih sulit untuk berubahnya. Misal gitu, orang yang tadinya Pemukul. suka pukul. iya, atau amarahnya eksplosif, itu mungkin Tukang agak selingkuh. iya, itu agak butuh Oh. extra effort untuk bisa berubah. Tapi kalau masalah red flag, romantic, playboy, hal-hal seperti itu, Nggak bisa. Gue inget banget ketika lo pacaran sama satu perempuan ya, Dave. Kalau lo itu udah tahu jelas bahwa perempuan lo tuh selingkuh, tapi lo itu paling nggak bisa ngedengerin teman-teman lo, sahabat lo, kalau sahabat lo lebih peduli sama lo, dia tuh selingkuh dari lo nggak mau dengar. Bucin, Lo tetap bucin. cinta, lo bucin. di orang mah kalau jatuh cinta pasti budek, bener nggak Cika? Iya sih. aku Waktu juga kamu gitu. jatuh cinta sama Dwi Andika, budek nggak? Budak. Udah deh kalau gitu Kita ya. simpen dulu Iya. gosipnya untuk kebersamaan kita minggu depan, oke? Bisa banget ya kita nanti ajak aku ngeteh-ngeteh lagi ya. Pasti dong. Diposting ya, pamerin ya Oh, iya, kemewahan iya. ini. Nah, kita kembali lagi minggu depan di hari yang sama, waktu yang sama di Insersi ya. Ada Spill That Tea. Bye everyone. Nah, sekarang kita icip.